Halo semuanya, jadi program Marques ini didedikasikan kepada siswa untuk mencari jati dirinya melalui pengalaman hidup narasumber yang komunikatif, intelektual, dan berwawasan luas sebagai sumber referensi siswa dalam berproses cara berpikir, belajar, berusaha mendapatkan masa depan yang diimpikannya. Di sisi lain, program ini juga menyatukan suatu kesatuan organisasi diantaranya Rifaiyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama agar saling mengenal satu sama lain dan menciptakan kerukunan agama. Toleransi menjadikan kita semua sebagai power yang sangat luar biasa loh. Selamat menonton dan enjoy. Kalau nggak ada konflik ya sebenarnya ya juga artinya tidak akan bertambah kedewasaan. Nah, dengan konflik itu ya kalau nggak ada kadang juga kita perlu ada konflik tapi dalam arti yang positif ya bukan konflik yang negatif. Sesuatu yang terjadi ya itu tidak sesuai dengan harapan kita ya itu masalah atau sesuatu yang kita hadapi ya itu tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki itu juga jadi masalah ya. Masalah itu ya pasti ada solusinya. Penting itu kita jangan lari dari masalah. Kalau masalahnya besar, kita memiliki Allah yang maha besar. Misalnya kita mentok ya kita harus berusaha mencari mungkin dengan bertanya kepada orang yang pernah mengalami masalah itu. Yang penting jangan lari, apalagi sampai misalnya bunuh diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya host di program kali ini, Marques M. Arifaya Gedunguni Podcast. Jadi di sebelah saya sudah ada narasumber yang bakal saya tanyain tentang perihal tips hidup nyaman ya. Bahkan ada sebuah penelitian, kalau teman-teman tahu, penelitian itu mengatakan seperti ini katanya. Bagaimana caranya membuat seseorang umurnya cepat pendek katanya. Apa itu? Dia bilang katanya, dibuat penelitian itu dia bilang, kasih dia gula setiap hari, kasih makan yang banyak setiap hari. Dia bilang, biar supaya dia umurnya pendek. Umurnya nggak pendek, biasa aja jalan terus. Kasih dia rokok setiap hari, suruh ngerokok setiap hari, umurnya nggak pendek juga karena dia ngerokok, dia aktivasi yang namanya parasimpatetik nervous system. Lalu ya dikasih lagi alkohol setiap hari, suruh minum, suruh mabok-mabokan, tapi dia happy, dia senang sama temen yang nggak kenapa-napa. Apa yang dilakukan untuk membuat seseorang umurnya pendek? Apa itu? Yaitu adalah house arrest. Jangan, nggak boleh ketemu sama teman-temannya. Nggak usah ketemu. Pada saat itulah immune systemnya ngedrop. Nah, dari penelitian ini sebenarnya kita bisa tahu bahwa panggilan hati daripada kita semua ini kan adalah berkumpul bersama. Tapi ini sebelumnya saya disclaimer dulu bahwasanya kita tuh membuat materi pada kali ini tuh tips hidup nyaman, bukan tips hidup tenang ya. Kalau tenang kan berarti bahwasanya hidup di sini itu bukan karena gak ada masalah. Ini tuh di dunia ya Pak, cuma panggung sandiwara, orang lain pada apa ya. Silakan jalanin, gak ada yang salah gitu. Lagi gak menentang agama ataupun hukum-hukum di negara kita kan. Beliau itu merupakan orang yang sangat potensial membangun hubungan baik antar masyarakat dan juga notabene orang baru yang pengen saya jauh lebih kenal lagi. Kan belum semuanya kan orang pada tahu Pak Din itu siapa, background dari seorang Pak Din itu seperti apa. Terima kasih, saya sangat sekali dapat kesempatan dari Mas Firman ya, remaja yang energik, yang penuh kreatif. Saya sangat bangga sekali bisa kenal sama Pak Din. Saya Muhammad Hairudin, saat ini mengajar di MTS Muhammadiyah Pekajangan yang sekarang bergabung menjadi IMBS International Muhammadiyah Boarding School, alamannya di Amukembang G9. Untuk seharian saya saat ini sampai mengajar, saya hanya bersama keluarga, bangun keluarga yang kecil ini yang mudah-mudahan menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya begitu Mas Firman. Sebelum kita menuju ke pembahasan materi dari tema pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena sudah menyempatkan waktunya meluangkan untuk ngobrol bareng berdua bersama saya. Ya, kita langsung aja mulai ke materi pembahasannya.
Hidup nyaman menurut Pak Din itu apa nih? Nyaman itu ya kalau kita sudah bisa raih apa yang kita inginkan ya. Misalnya kalau saya sebagai seorang guru ya bisa mengajar dengan baik, dari itu kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang kita miliki pada anak didik. Di samping itu juga di tengah-tengah masyarakat ya kita memberikan kontribusi kita sebagai penggerak di situ. Jika masyarakat belum ada kegiatan-kegiatan yang positif, kita dorong anak-anak mudanya biar memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang positif itu para remaja dan kita akan nyaman hidup ini. Ketika keluarga kita baik, lingkungan kita baik, maka kenyamanan akan kita raih. Maka harus dibangun itu dua-duanya, rumah kita bangun kenyamanannya, kemudian lingkungan sekitar harus kita bangun sehingga menjadi terkorelasi ya. Ini seperti itu Mas Adli. Apakah ada nih orang yang benar-benar hidupnya itu sangat lurus saja, nggak ada masalah, sangat enjoy banget hidupnya, nyaman? Ada nggak orang yang seperti itu, Pak? Kalau orang-orang yang seperti itu berarti dia karena sudah memiliki wawasan yang luas, ya, pengetahuan yang luas, juga keimanan yang tinggi ya, sehingga menghadapi sesuatu sesulit apapun dia akan menghadapinya dengan tenang, karena ada sesuatu yang artinya dia itu pasti di segala sesuatu ada solusi ya. Jadi ada solusi, ada jawaban dari permasalahan-permasalahan. Kecuali kalau bagi kita secara awam ya, pengetahuan kita terbatas ya, pengetahuan kita sedikit, kemampuan kita sedikit, sehingga sesuatu kenyamanan itu tidak bisa kita raih. Maka terutama ya secara wawasan kita harus luas ya. Kalau ada ini solusinya ini solusinya ini, jadi dia tahu solusinya sehingga dia tidak pusing, tidak stres dan lain sebagainya. Orang yang misalkan punya latar belakang yang suram gitu kan Pak, punya rasa depresi yang tinggi, itu kalau misalkan menyelesaikan masalah itu pasti dengan cara menambah masalah, bukan cari solusinya. Menurut dari Pak Din sendiri nih, apa yang membuat Pak Din itu mempunyai tekad yang luar biasa dan masih semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, profesional kerja, dan juga menjalankan apa yang namanya kebahagiaan dan keharmonisan itu? Jadi kenapa kita punya semangat ya, karena apa yang kita lakukan ini nanti akan ada kelanjutannya di generasi-generasi yang akan datang. Maka kesemangatan itu harus selalu tumbuh di dalam diri kita ya. Misal kita sebagai orang pendidik, dan misalnya saya juga suka berorganisasi ya. Jadi dengan semangat itu insya Allah bisa memberikan semangat bagi teman-teman yang lain. Maka setiap kegiatan harus semangat. Maka kita menghadiri kegiatan adalah waktu-waktu prima ya, bukan waktu sisa. Kita jadi seorang pendidik ya waktu prima. Kita berorganisasi, bahkan jika kita misalnya terjun di dakwah ya, kita itu adalah waktu prima, bukan waktu sisa. Maka kenapa seperti itu? Karena dengan semangat itu sesuatu yang besar itu nanti bisa kita raih. Kita misalnya memimpikan suatu amal usaha apa ya, misalnya seperti di sekitar kita ada pondok, ada universitas, maka itu perlu adanya semangat yang membara, yang istiqomah, sehingga generasi kita yang akan datang itu diberikan warisan, tidak hanya berupa gedung, tapi etos semangat itu bisa diwariskan, sehingga semangatnya itu akan terus membara terus sampai akhir kehidupan ini. Harus seperti itu. Cara membangunnya gimana Pak? Biar kita itu sama-sama gotong royong bermasyarakat, dan juga kita nanti bakalan sampai ke anak cucu kita itu terhindar dari masalah-masalah yang benar-benar kacau gitu Pak. Ya, memang di dalam kepribadian kita bahwa salah satu itu kan harus bermasyarakat. Jadi kita tidak menyendiri. Maka dengan bermasyarakat itu artinya tidak hanya sekedar bermasyarakat biasa, tapi bagaimana kita hidup bermasyarakat itu memiliki kontribusi kepada masyarakat yang sekitar kita. Sehingga amal-amal usaha yang kita lakukan itu maka akan bisa berkembang. Kalau dari masalah sosial ya, konflik sosial itu menurut Pak Din seperti apa?
konflik. Iya. Konflik itu berarti terjadi pertentangan-pertentangan yang ada di dalam masyarakat ya. Itu Iya. bisa karena adanya perbedaan status atau juga karena adanya perbedaan pemikiran ya. Nah, untuk menghadapi terjadinya pertentangan-pertentangan dan konflik-konflik di dalam masyarakat itu ya masing-masing yang memiliki konflik-konflik itu ya harus menambah wawasan sehingga dengan keilmuannya itu yang tadinya tidak paham menjadi paham. Kemudian masing-masing juga untuk bisa mengendalikan diri, kemudian berujung kepada kekerasan fisik. Yang namanya konflik sebenarnya ya itu juga tidak masalah ya. Kalau Iya. konflik itu artinya masing-masing orang kemudian meningkatkan kemampuan, kemudian bisa memecahkan masalah adanya konflik itu ya. Maka kalau nggak ada konflik ya sebenarnya ya juga artinya tidak akan bertambah kedewasaan. Maka dengan konflik itu ya kalau nggak ada, kadang juga kita perlu ada konflik tapi dalam arti yang positif ya, bukan Iya. konflik yang Negatif. negatif. Apakah dengan cara kita bermasyarakat itu menentukan bahwa masalah itu akan selesai? Kita bermasyarakat. Iya. Ya, ini makanya ketika di masyarakat itu jangan kita action sendiri. Iya, Ya, betul kita sekali. perlu membangun kelompok. Ya, kalau di kita kan ada organisasi ya, dengan organisasi itu kita ada wadahnya masing-masing ya, sehingga mudah ketika misalnya di masyarakat itu banyak orang tua ini ya, orang tua pergi di luar negeri sehingga anak-anak yang mereka tinggal di rumah itu terlantar. Tidak ada yang memberikan kasih sayang karena orang tuanya misalnya pada pergi ke luar negeri misalnya seperti itu. Sehingga apa? Nah, kita sebagai masyarakat melihat itu, maka itu harus kita tangani. Iya. Apa misalnya melalui tempat kita itu ada panti asuhan yang mendirikan panti asuhan sehingga anak-anak seperti itu diasuh di panti asuhan, dididik, dibina, disekolahkan sehingga dia menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Jadi peran orang tua yang ke luar negeri itu bisa tergantikan dengan adanya panti asuhan itu ya, sehingga menjadi cerah lah ya sebetulnya. Misalnya itu satu ya. Misalnya lagi di masyarakat ada kaitannya bencana alam ya yang terjadi apalagi sudah mulai musim penghujan ya, maka Ini ya. maka kan itu perlu kerja kolektif Mas Firman ya. Kalau Apa kita itu Pak? Kolektif itu? kolektif ya berarti berorganisasi berkelompok itu ya. Oh iya. Maka menjadi ringan ya, walaupun kita pinter jadi profesor, jadi pengusaha yang sukses, jadi ustadz yang terkenal misalnya ya, kita tetap memerlukan orang lain untuk berbagi peran. Biasanya kalau masalah datang karena apa Pak? Kalau dari sini kita riset ya, datang karena dari ucapan, dari tindakan, sama dari opini. Yang dimaksud yang pertama itu dari ucapan adalah ketika masalah itu emang lagi benar-benar baru terjadi, baru matang untuk masalahnya, pasti kedua belah pihak pasti bakalan nggak mau dong disalahkan. Iya. Saya itu benar, argumen saya itu benar semua. Yang kedua di sini adalah dari tindakan. Misalnya kita di masyarakat kita ada yang mutar lagunya begitu keras sehingga keluarga kita itu nggak nyaman dan kita menegurnya bahwasanya kita itu melakukan tindakannya benar, padahal yang dia tindaki itu merasa ini kebagian saya kok kamu risih sendiri sih. Nah yang ketiga selanjutnya ini dari opini buruk dari lingkungan kita. Misalkan kita punya suatu job desk, punya pekerjaan yang memang kita sukai, dan ternyata orang-orang sekitar kita itu selalu menganggap wah dia kerja apa sih kok uangnya banyak banget, padahal dia itu pengangguran, padahal kita tuh selama ini kerja yang di luar pandangan mereka semua. Nah ini kan kita udah riset 3 teori ya. Kalau dari Pak Din sendiri biasa masalah datang karena apa? Oh, masalah datang itu karena sesuatu yang terjadi ya itu tidak sesuai dengan harapan kita ya. Iya. Itu masalah, itu sesuatu yang kita hadapi ya, itu tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, itu juga jadi masalah ya. Maka ketika masalah itu datang, masalahnya apa dulu ya? Misalnya masalahnya kaitannya dengan keilmuan ya, maka ya kita tentunya harus rajin belajar Mas Firman ya. Iya. Kalau masalahnya kaitannya dengan ekonomi ya kita berusaha untuk bekerja yang lebih baik ya. Kalau ketika kita masalahnya dengan tetangga ya kita harus bagaimana bertetangga yang baik ya, maka setiap masalah itu ya pasti ada solusinya, Ada jalan keluarnya ya. ada jalan keluar. Yang penting itu kita jangan lari dari masalah itu kita dekati. Masalah aku cinta kamu ya, maka
akan aku selesaikan ini ya, akan aku selesaikan kamu. Kalau masalahnya besar, kita memiliki Allah yang maha besar. Misalnya kita mentok ya kita harus berusaha mencari, mungkin dengan bertanya kepada orang yang pernah mengalami masalah itu. Yang penting jangan lari, apalagi sampai misalnya bunuh diri ya, jangan sampai. Karena hal itu jadi penyesalan yang luar biasa. Kalau sampai bunuh diri kan penyesalan tak terhingga ya. Maka tadi dekati masalah, nanti dicari solusinya. Kalau misalnya belum memiliki jalan keluar, bisa bertanya pada ahlinya atau orang yang pernah mengalami. Kesimpulan dari Pak Din tersendiri biar hidup kita semakin nyaman dalam semua materi. Misalnya kaitannya Mas Firman sebagai seorang pelajar ya, biasanya masalah itu datang ketika kita itu menjauhi. Ibaratnya ada materi tertentu atau pelajaran tertentu yang tidak disukai, biasanya malah menghindari, sehingga masalahnya kan semakin bertambah kan. Ketika sebagai seorang pelajar kaitannya dengan materi ada masalah, ya kita dekati, sehingga lama-kelamaan akan menjadi tumbuh senang dengan pelajarannya. Ternyata pelajarannya mudah, kenapa kok sulit? Karena saya nggak mau mengenal gitu. Kalau kaitannya dengan saya sebagai orang yang sudah dewasa, kaitannya dengan masalah yaitu banyak ya, beliau udah berkeluarga, masalah dengan keluarga, dengan istri ya, kita sering diskusi, kita selesaikan bersama. Yang penting saling terbuka, Mas Firman. Mengurus lahan, ngurus negara harus ada semangat gembira, kemudian di situ kompak, setelah itu ada keterbukaan, sehingga hal-hal yang akan menjadi masalah itu menjadi hilang karena ini terbuka, semua yang ada itu tahu, sehingga nanti bisa tidak ada saling sudut kan. Tadi harus kegembiraan, kemudian kekompakan, dan ada keterbukaan. Nah, itu nanti insya Allah masalah-masalah itu bisa diminimalkan dan bisa jadi tidak ada, Mas Firman. Kecuali kalau kita tertutup, ngurus apa tertutup, pasti ada di dalam perasaan masing-masing teman, pasti ada kecurigaan. Nah, itu sebagai sumber masalah. Makanya dengan penuh kegembiraan, terbukaan, tak kompak, ada musyawarah bersama, tidak ada satu kekuatan yang ingin menguasai ya, jangan terlalu dominan ya di situ, pokoknya bareng-bareng. Terakhir deh, ini pesan untuk pelajar di semua Indonesia biar semakin semangat belajar, tidak putus belajarnya. Aku setelah lulus dari sini pengen kerja aja deh, pengen fokus kerja. Justru itu malah nggak boleh ya Pak, harus benar-benar kita tuh semakin semangat belajar, entah mau kuliah ataupun mau mondok ya Pak. Tips buat kalian semua ya, buat pelajar semua. Untuk pelajar itu, karena kehidupan yang akan datang itu berbeda ya dengan kehidupan sekarang, maka itu perlu hal yang banyak. Maka apa? Belajarnya yang rajin dimanapun berada ya. Misalnya sudah lulus aliyah, lulus SMA ya, misalnya ya S1, kemudian sampai S2, sampai S3, dimanapun di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kalau misalnya sudah bekerja, kok sekolah itu luar biasa, Mas Firman. Seperti Mas Firman, orang pelajar tapi juga nyambi online. Nyambi online ini jempol dua ini, jadi luar biasa. Saya senang sekali kalau ada anak kok sudah bekerja tapi belajar sekolahnya itu tetap tinggi, ini luar biasa. Makanya tadi sekolah, belajar, kuliah itu harus menjadi sesuatu yang kebutuhan pokok bagi kita. Harus semangat untuk mengejar itu. Tentunya ya kita belajar yang rajin, kemudian sholatnya dijaga 5 waktu berjamaah, kemudian birrul walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah Allah akan memperlancar kesulitan yang kita hadapi di dalam belajar, dalam kuliah. Allah akan memberikan kemudahan sehingga kita bisa menempuh pendidikan itu lulus ya dengan kebahagiaan. Maka harus semangat, jangan berhenti, tetap semangat terus belajar Indonesia, karena Indonesia harus lebih baik, lebih cerah dari sebelumnya. Ya, terima kasih kepada Pak Din ya sudah ngobrol berbincang-bincang masalah tentang hidup nyaman. Ya, kita cukupkan dulu video pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Din ini sudah menyambut kedatangan saya di sini ya. Ya, bagi kalian misalkan pengen lanjut part 2 ngobrol bareng sama Pak Din, misalkan sampai tembus 2000 penonton dan juga 100 like, kita lanjut part 2 buat ngobrol bareng lagi sama Pak Din. Ya, terima kasih ya buat Pak Din ya. Sama-sama. Kita akhiri dulu pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.